Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembelajaran kita kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya kami dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dikatakan, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ayat 19-21 dikatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur, kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Mari kita baca sama-sama ayat terakhir. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Terus sekalian, kalau kita baca ayat 17a dikatakan, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Saya tulis warna merah kata angkasa di situ. Lalu sekalian, seorang bernama H.B. Sweet, seorang penafsir Alkitab, dia bicara tentang udara. Udara yang semua orang gunakan untuk bernafas. Kita butuh udara, bukan? Kita butuh oksigen untuk kita bernafas. Dan kalau kita mempelajari, jika udara dipolusi, maka sumber yang terpenting untuk kehidupan manusia diserang. Ini menurut H.B. Sweet. Ya, udara dipolusi. Maksud bagian ini adalah alam itu yang kita butuh itu bersifat memusuhi, dalam tanda kutip ya, memusuhi kehidupan manusia. Ingat, udara lebih penting daripada makanan dan minuman bagi manusia. Kita mungkin boleh tidak makan beberapa hari, tapi minum itu lebih penting daripada makanan. Tapi dari keduanya ada hal lain lagi yang lebih penting, yaitu udara. Kalau kita tidak bernafas selama 10 menit saja, waduh, mungkin kita bisa meninggal dunia. Ya, jadi udara lebih penting daripada makanan dan minuman bagi manusia. Dan udara itu yang dipolusi. Itu menurut pemahaman H.B. Sweet. Ya, makna lain dari ayat 7a tadi, cawan hukuman ditumpahkan ke udara, itu menyatakan penghakiman untuk iblis dan roh-roh jahat yang disebut sebagai penguasa udara. Ya, Efesus 6 ayat 12 dikatakan iblis itu penguasa udara. Karena perjuangan kita, kata Rasul Paulus, bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara. Ingat, kuasa Tuhan Sang Pencipta jauh lebih berkuasa daripada kuasa manapun. Termasuk Tuhan mempunyai kuasa lebih besar daripada kuasa iblis dan kuasa para roh jahat pengikut daripada iblis. Jadi kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita, dan memang Dia beserta kita sesuai dengan janjinya, Dia beserta bagi umatnya, kita tidak perlu takut. Bahkan tidak perlu takut kepada iblis sekalipun. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau saya mengatakan itu bukan teori belaka. Saya beberapa kali mengalaminya.
dan melakukan pelayanan pengusiran roh-roh jahat. Ada orang yang saya layani dirasuk oleh 4 roh jahat. Kami layani, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Keluar itu roh jahat. Jadi betul firman Tuhan mengatakan Roh Kudus yang di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Jadi jangan takut sama iblis, jangan takut sama roh-roh jahat. Ya, takutlah kepada Tuhan saja. Roh-roh jahat iblis bisa kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya. Nah, Wahyu 16 ayat 17b dikatakan, dan dari dalam bait suci, ya, dalam King James Version dikatakan the temple of heaven, bait yang di surga, from the throne, dari tahta. Kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana, sudah terlaksana. Ya, ketika cawan itu ditumpahkan, terdengar suara yang keras keluar dari tahta bait suci itu. Itu suara siapa? Itu adalah suara Allah. Ya, yang berkata sudah terlaksana. Suara Allah. Ya. Dalam Wahyu kita bandingkan dengan Wahyu 15 ayat 8 dikatakan dan bait suci atau sanctuary itu dipenuhi asap. Karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu, dipenuhi asap. Asap kemuliaan Allah. Ya. Ya, kita lihat bandingkan dengan penglihatan Nabi Yesaya tentang kemuliaan Tuhan. Ya. Dikatakan apa? Wahyu Yesaya 6 ayat 3 dan 4. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Asap kemuliaan. Ya, ini pengalaman daripada Nabi Yesaya. Mirip dengan Wahyu tadi. Ya. Tetapi di banyak tempat juga dipenuhi asap. Tapi asap-asap lainnya, bukan asap kemuliaan dari Tuhan. Mungkin asap rokok, mungkin asap ganja, atau asap-asap lainnya. Tapi apa yang Yesaya alami dan apa yang Rasul Yohanes alami, itu asap yang penuh, asap penuh kemuliaan. Asap dari Allah. Tanah Allah itu penuh kemuliaan. Ya. Oke. Dalam Wahyu 16 ayat 17 dikatakan, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Konteks bagian ini adalah nubuat tentang hukuman Allah terhadap manusia yang berdosa itu sudah terlaksana. Hukuman Allah terhadap manusia yang berdosa itu sudah terlaksana. Itu konteksnya. Puji Tuhan, sebelum hukuman itu datang, Tuhan Yesus pernah berkata di atas salib. Tuhan Yesus berkata apa? Sudah genap. Yohanes 19 ayat 30. Ya. Sudah genap. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah genap, sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya disebut tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah genap, sudah selesai. Arti perkataan Yesus itu maksudnya adalah segala karya penebusan Yesus bagi umat yang berdosa itu sudah tuntas. Luar biasa ya. Tuhan yang maha suci kok rela disalibkan. Tapi sebelum beliau mengembuskan nafasnya di atas salib, beliau berkata, sudah selesai, sudah tuntas. Segala karya penebusan bagi Yesus, penebusan Yesus bagi umat itu sudah tuntas. Puji Tuhan. Haleluya.
Ya, maka dari itu saya sangat menyerukan kepada saudara. Marilah percaya dan terima karya agung dari Tuhan Yesus di atas salib. Sebelum hukuman besar itu terjadi bagi semua orang berdosa. Sebelum hukuman itu datang, sebelum hukuman itu terjadi, marilah kita terima dan percaya pada karya agung dari Tuhan kita Yesus di atas salib. Yang pernah berkata, sudah selesai, tetelestai. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi. Sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Ingat, kita bandingkan Wahyu 15 ayat 1. Di situ dikatakan ada 7 malaikat datang untuk menumpahkan murka Allah kepada dunia berdosa. Itu Wahyu 15 ayat 1, ada 7 malaikatnya. Lalu dilanjutkan dengan Wahyu 16 ayat 18 tadi, menyatakan akhir dari hukuman tersebut. Ya, ini malaikat ke-7. Dituliskan kilat memancar, bunyi guru menderu, gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Bencana di dunia yang berdosa ini terjadi makin lama makin parah. Makin lama makin parah. Memang bencana sudah terjadi jauh sebelumnya. Bahkan sebelum Masehi ada banyak bencana alam. Ya. Tapi apa bedanya dengan bencana yang terjadi pada akhir zaman menjelang Yesus datang kedua kali? Itu intensitasnya makin besar. Makin lama makin parah. Kenapa? Karena manusia yang berdosa ini. Nah, bandingkan dengan fenomena alam, sebelum Tuhan tuh memberi 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ada fenomena alam apa? Sebelum Tuhan menyatakan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Kita lihat dalam Keluaran 19 ayat 16, 18 dan 19. Ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap kemuliaan ya. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Jangan lupa ya, Allah adalah api yang menyucikan. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Jangankan manusia, gunung yang begitu kuat juga gemetar. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Itu fenomena alam sebelum Tuhan memberikan 10 hukum Tauratnya kepada bangsanya, pada Israel. Ya. Oke. Fenomena tersebut menunjukkan kesucian dan kehebatan Tuhan di hadapan umatnya sebelum 10 Taurat diberikan. Ya, fenomena itu hanya menyatakan Tuhan itu suci, Tuhan itu hebat. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Sehingga seluruh umat Israel disadarkan tentang betapa menakutkannya jika mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Ini enggak main-main, sungguh tidak main-main. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hebat dan Maha Suci. Ya, kita perlu ingat satu hal nih. Makin kita akrab dengan Tuhan, makin kita perlu berhati-hati dalam ibadah dan pelayanan. Ini kalau kita makin akrab dengan Tuhan, nggak boleh sembarangan kita. Ya, sebab Tuhan semakin kita peka akan kesucian Tuhan. Makin kita akrab dengan Tuhan, makin kita perlu berhati-hati dalam ibadah dan pelayanan dan sikap hidup kita sehari-hari. Ya, ini berbeda dalam kaitan dengan hubungan antara manusia. Ya, semakin kita akrab dengan seseorang, ya, semakin kita bisa bersikap santai terhadap dia. Dia kan teman, dia kan sahabatku. Ya, kita salah-salah sedikit nggak apa-apa lah, bercanda, bohong-bohong sedikit nggak apa-apa lah. Kan dia tuh sahabatku.
Itu sikap kita terhadap manusia. Ya, semakin kita akrab dengan orang itu, kita semakin sembarangan ngomong atau bercanda sama orang itu. Tapi jangan main-main dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita perlu berhati-hati dalam sikap hidup dan pelayanan kita. Dari mana kita tahu itu? Ya ini. Ya, bandingkan firman Tuhan setelah api membinasakan Nadab dan Abihu, yang dengan sembarangan menggunakan api yang tidak sesuai dengan peraturan Tuhan. Di mana itu kita lihat ya? Nah ini, Imamat 10 ayat 3. Tuhan sendiri berkata apa? Semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Ya, Nadab dan Abihu tuh melayani Tuhan. Mereka akrab dengan Tuhan. Justru semakin akrab dengan Tuhan, semakin harus menghormati kesucian Tuhan. Aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsa. Dalam terjemahan sehari-hari, dalam sehari-hari Imamat 10 ayat yang ketiga. Iya, selanjutnya. Raja Daud mengalaminya ketika ia menjadi sombong. Pada waktu kesuksesannya dia menjadi sombong. Tuhan menghukumnya dengan wabah penyakit yang membunuh 70.000 orang Israel. Ini gak main-main. Sudah lihat dalam 1 Tawari 21 ayat 14. Ya. Dosa kesombongan berasal dari hati manusia. Dosa ini menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Saya pikir setiap manusia, setiap umat Tuhan perlu hati-hati sekali. Dosa kesombongan itu muncul dalam hati manusia. Mungkin di luarnya nggak terlalu nampak, tapi Tuhan tahu hati kita. Jadi sehingga kita perlu hati-hati, jangan, mohon Roh Kudus nolong kita agar menjaga hati kita agar jangan sombong. Dosa kesombongan ini mau memindahkan alamat pujian bukan kepada Allah. Harusnya kan all the glory for the Lord only. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Tapi seringkali manusia yang sebenarnya adalah orang yang lemah, kita orang lemah, orang berdosa, kita mau curi kemuliaan dari Allah. Hati-hati ya. Jangan ada kesombongan. Jangan sampai terjadi apa yang dialami oleh Raja Daud itu. Ya. Nah, orang yang sombong meniru contoh buruk dari Lucifer. Malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu, yang menjadi setan itu. Ya. Dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Engkau Lucifer ya, yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Sombong ya, punya naik tinggi-tinggi terus. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, hendak menyamai Allah. Lalu apa hukumannya? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itulah upah daripada kesombongan. Kalau Tuhan menghukum Lucifer menjadi setan, Allah juga menghukum manusia yang coba-coba sombong, termasuk umatnya. Tuhan akan mendisiplin umat yang sombong. Ya. Nah, ayat di atas Yesaya 14 itu adalah mempunyai double fulfillment. Penggenapannya jadi dilakukan secara double. Ya. Penggenapan pertama ya untuk Raja Babel yang waktu itu dalam konteksnya ya. Tapi penggenapan sebelumnya sudah terjadi, yaitu apa? Bagi Lucifer yang jauh, yang pernah terjadi bagi Lucifer sekian ribu tahun yang lalu. Ya. Ini namanya double fulfillment dari nubuat. Penggenapan double dari nubuat. Ya. Nah, ada persamaan antara nyanyian Lucifer dan manusia yang berdosa. Aku hendak naik ke atas ketinggian awan-awan dan menjadi seperti yang maha tinggi. Itu ada kemiripan dengan nyanyian manusia yang berdosa yang sombong juga. Maunya naik.
Kontras dengan nyanyian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dilakukannya kontras sekali. Lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu, kata Paulus, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang doulos, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Inilah teladan Yesus yang dengan aktif merendahkan dirinya. Nah, setelah tuntas merendahkan dirinya, Yesus persilakan Allah Bapa bertindak selanjutnya. Dia setelah tuntas merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib, ya. Lalu Yesus menyerahkan Allah Bapa bertindak selanjutnya. Apa yang terjadi? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan Yesus. Sangat meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Name above all names. Supaya dalam nama Yesus bertekulut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, ini penting sekali. Pada waktu merendahkan diri, Tuhan Yesus bersikap aktif. Dia aktif merendahkan dirinya. Tetapi pada saat ditinggikan, Tuhan Yesus bersikap pasif. Biar Bapa sendiri yang bertindak. Ini penting sekali, ya. Saya ulangi lagi. Ayo kita baca sama-sama yang huruf hijau ini, ya. Pada waktu merendahkan diri, Tuhan Yesus bersikap aktif. Tapi pada saat ditinggikan, ia bersikap pasif. Biar Bapa sendiri yang bertindak. Oh sekalian, seringkali kita manusia bertindak yang sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bersikap aktif sekali, meninggikan diri. Ya, kita sombong banget, kita angkuh banget, kita aktif sekali. Tapi pada waktu kita direndahkan, ya kita bersikap pasif. Kita bertindak sungguh kontras dengan apa yang Yesus lakukan. Ya, biarlah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, bersikap aktif pada waktu merendahkan diri. Pada waktu saatnya ditinggikan, dia bersikap pasif saja. Biar Allah Bapa yang melakukannya. Puji Tuhan. Ya, oke. Baik. Nah, tapi Allah menyatakan fenomena alam yang kontras ketika ia menolong hambanya yang sedang putus asa. Ya, hambanya pada saat Allah melihat hambanya yang putus asa, apa yang Allah lakukan untuk menyatakan dirinya? Kontras. Ya, 1 Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman Tuhan kepada Nabi Elia yang sedang putus asa, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi nggak ada Tuhan. Elia sedang stres nih, sedang depresi berat ini. Ternyata pernyataan Allah kepada orang yang depresi seperti Elia, ya tidak, wah luar biasa, tidak. Ya, angin besar dan kuat, nggak ada Allah di situ. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Ya, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Waduh,
Orang pikir yang hebat, yang menggelegar tuh di situ pernyataan kemuliaan kuasa Tuhan. Lihat, Tuhan tuh maha bijaksana. Dia melihat kepada siapa dia menyatakan dirinya. Kepada sang Nabi Elia yang sedang stres, depresi berat itu, Elia menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda sekali. Ya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya. Orang yang depresi butuh kesegaran, kesejukan. Itu dinyatakan dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya, ini penting. Jadi Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan Elia yang sedang depresi. Elia butuh kesejukan. Dan Tuhan bicara dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan hambanya itu. Puji Tuhan. Oke. Nah, dalam Wahyu 16 ayat 18 dikatakan, disebutkan tentang gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Tidak ada kesulitan bagi Sang Pencipta untuk membuat gempa bumi yang dahsyat. Ya. Kita kalau mengalami gempa bumi yang 8 skala Richter saja, waduh luar biasa, mengerikannya. Ini dikatakan gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Allah itu bisa gunakan bencana alam untuk mempertobatkan manusia. Ya, karena Allah itu pencipta. Namun dikatakan hati sebagian manusia tetap keras dan tidak mau bertobat. Walaupun sudah ditimpa bencana yang dahsyat. Ya. Jangan kita pikir kalau terkena bencana dahsyat tiap orang pasti bertobat, belum tentu. Ini contohnya Alkitabnya. Ya, hati manusia begitu keras, nggak mau bertobat, walaupun ditimpa bencana yang dahsyat, mereka malah menantang Tuhan, bukan bertobat. Ya. Dikatakan Wahyu 16 ayat 21b, maka mereka mengutuki Allah karena bencana hujan es yang dahsyat itu. Mereka nggak bertobat, malah mengutuki Allah. Iya. Nah, kita ingat akan perumpamaan si bungsu yang terhilang. Dia baru bertobat ketika ingat kasih Bapa saat ia diperlakukan lebih rendah dari babi. Seringkali Tuhan mempertobatkan sebagian orang dengan cara apa? Dimasukkan, direndahkan, lebih rendah dari, dalam tanda kutip ya, lebih rendah dari babi. Kenapa saya katakan demikian? Lukas 15 ayat 16 sampai 19. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi berarti apa? Dia lapar. Lalu bosnya berkata, biar babi makan dulu. Kalau ada sisanya baru buat kamu. Itu kan saya bilang lebih rendah dari babi itu. Lalu ia menyadari keadaannya, si bungsu dia. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi upahan Bapa saja lebih enak daripada hidupku sekarang ini di kandang babi itu. Ya, aku mau pulang aja ke rumah Bapa, minta ampun kepada dia, minta maaf kepada dia. Ya, kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya Lukas 15, ternyata sang Bapa menyambut dia luar biasa. Puji Tuhan, itu merupakan kasih Bapa bagi setiap orang yang mau datang bertobat, minta ampun kepada beliau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya.
Oke. Si bungsu itu bertobat setelah direndahkan di kandang babi. Ya. Tapi orang-orang berdosa yang disebut dalam Wahyu 16 ayat 21b itu tidak mau bertobat. Bahkan malah mengutuki Allah. Ini terlalu kurang ajar mereka ya. Ingat seruan Nabi Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Itu seruan Nabi Yesaya dalam Yesaya 30 ayat 15. Iya. Wahyu 16 ayat 19 dikatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Sekali gempa yang hebat terjadi dalam ayat 18 itu, maka kota besar itu terpecah jadi 3 bagian. 3 bagian. Kok ini gempa yang sangat besar ya. Bilangan 3 di sini itu bilangan artinya simbolis. Jadi mempunyai arti total dan komplit. Jadi hancurnya kota itu jadi total dan komplit hancurnya. Jadi penghancuran yang total dan komplit bagi siapapun yang melawan Kristus dan kerajaannya. Ya. Nggak ada untungnya melawan Kristus. Rugi besar. Ya. Memang sekarang nggak ada lagi kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi yang waktu itu besar itu pada zaman Rasul Yohanes hidup itu. Sekarang nggak ada lagi. Pernah jaya selama beberapa abad di dunia ini. Namun kerajaan Allah terus berkembang. Ya. Melalui pertobatan banyak orang dengan pemberitaan Injilnya. Bahkan di negara-negara yang fanatik menentang kekristenan, puji Tuhan begitu banyak orang bertobat dengan berbagai macam cara Tuhan yang ajaib. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman internet, orang bisa membuka Injil lewat internet. Mereka boleh buka firman Tuhan lewat internet. Mereka boleh lihat akan kesaksian pertobatan luar biasa. Ya, jadi justru kerajaan Allah terus berkembang melalui pertobatan banyak orang dengan pemberitaan Injilnya. Oke. Pada zaman Rasul Yohanes hidup, abad pertama 1 Masehi, ia dibuang ke pulau kecil yang namanya Patmos. Sudah lihat di situ tanda panah merah itu, Patmos itulah. Pada waktu itu, pada zaman Rasul Yohanes hidup itu, kerajaan Romawi masih berjaya. Sehingga mereka masih angkuh karena kehebatan kerajaan itu. Mereka berjaya sekali. Dan mereka menghina orang-orang Kristen. Ya. Dan hamba Tuhan itu dibuang ke pulau Patmos. Kota dan kata Babilonia mewakili semua manusia yang bersifat angkuh. Karena dalam tanda kutip ya, kehebatan mereka. Kita nggak boleh angkuh akan kehebatan kita. Kalau kita angkuh, kita sadar dan disadarkan bahwa kita ini bukan hebat, tapi kita ini hanya bikin heboh belaka. Hebat dan heboh, hati-hati ya. Dikatakan bukan saja kerajaan Romawi, tapi juga kota-kota lainnya. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat ayat 19b. Maksudnya setiap kota atau masyarakat dan setiap pribadi manusia yang angkuh dan berusaha melawan Allah, mereka akan gagal dan hancur juga. Iya. Nah, kita lihat seorang perbandingan aja. Ketika masih berjaya, Muhammad Ali pernah berkata, "It's hard to be humble." Sulit untuk menjadi rendah hati. When you are as great
as I am. Ketika engkau sebesar aku, jayanya sebesar aku. Itu kata Muhammad Ali pada waktu dia sedang berjayanya di ring tinju kelas berat. Dia pernah dijuluki apa? Ini. Float like a butterfly, sting like a bee. Artinya, mengapung seperti seekor kupu-kupu, menyengat seperti kumbang. Ya, kalau kita melihat Muhammad Ali bertanding, dia terus putar-putar ring itu, ring tinju itu, sambil kakinya lincah sekali. Orang lawannya mau pukul dia nggak bisa karena dia terus keliling terus. Memang dia seperti mengapung, seolah-olah seekor kupu-kupu, tetapi menyengat sambil memukul, ya, sambil putar-putar terus memukul seperti kumbang. Ya, itulah kebanggaan dan kesombongan Muhammad Ali. Oh, tapi bagaimana akhirnya? Namun dia tetap manusia yang lemah, bisa sakit dan menjadi tua, seperti sudah lihat gambar ini. Itulah Muhammad Ali. Ya. Jadi jangan pernah kita menjadi sombong. Oke. Wahyu 16 ayat 20. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Gempa bumi itu begitu hebatnya sehingga gunung-gunung dan pulau-pulau tenggelam dikatakan. Menurut New Bible Commentary Revised, hilang dan lenyaplah semua pulau adalah sesuatu ungkapan yang hiperbolis. Hiperbolis adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan untuk memberi kesan yang hebat. Ya, itu penafsiran daripada New Bible Commentary Revised. Ya. Ayat ini sebenarnya belum bicara tentang hari kiamat. Ya, waktu Yesus datang kedua kali. Ya, yang akan hari kiamat akan terjadi kemudian. Ayat yang menyatakan hari kiamat ya ini. Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dari dia. Dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Itu hari kiamat. Ya. Tapi Wahyu 16 itu belum hari kiamat. Oke. Wahyu 16 ayat 21. Dan hujan es besar seperti seberat 100 pon. 100 pon artinya 50 kilo. Ya. Jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Biasanya hujan es itu turun di beberapa bagian di Indonesia itu sebesar 1-2 cm saja. Ya, jadi ukurannya seperti kerikil gitu. Tapi ini kok disebut 100 pon, 50 kg hujan esnya. Maksudnya apa ya? Nah ini. Nah, bandingan Keluaran 9 ayat 24 dan 25. Apa yang terjadi di Mesir waktu itu? Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir. Sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu. Dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ya. Nah ini Wahyu 16 ayat 21b dikatakan. Dan maka mereka mengutuki Allah. Karena bencana hujan es yang dahsyat itu. Jadi kalau saudara tanya, apakah betul hujan es akan terjadi besar sampai 50 kilo? Sekali lagi itu merupakan ungkapan yang hiperbol. Itu menyatakan bahwa dahsyatnya hukuman Allah kepada manusia yang berdosa itu. Itu maksudnya. Ya. Tapi sayangnya sebagian orang setelah ditegur Tuhan bukan bertobat malah mengutuki Allah. Sikap orang berdosa ketika didisiplin Tuhan tidak mau bertobat, malah mengutuki Tuhan. Mari kita bertobat dan memberi diri didamaikan dengan Allah
melalui karya Kristus di atas salib. Jangan kita menjadi orang yang tegar tengkuk, tapi bertobat. Kalau Allah mendisiplin kita, biar kita datang mohon ampun akan dosa kita. Iya, yuk kita baca ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi kami, kata Paulus, adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Sama-sama kita baca. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang berikut ini. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Perempuan saja. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Pria saja. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bersama-sama. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Tuhan tunggu kepadamu. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Sekali lagi. Oh, baliklah pada Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan seringkali memperingatkan kami. Tuhan seringkali mendisiplinkan kami Tuhan. Karena kami orang berdosa yang perlu didisiplin. Bimbinglah kami Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras. Biarlah kami bertobat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan dimeteraikan dalam hati kami. Dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.